Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki. Begitu juga terhadap sisi energi terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil setiap kartu yang saya pegang ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif terhadap energi yang kamu miliki? Oke guys, saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi kamu. Kita akan sama-sama melihat situasi informasi apa yang mengarah terhadap diri kamu dalam setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu yang di depan saya ini, apakah akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya lebih lanjut terhadap kartu yang saya pegang ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana situasi perasaan kamu? Bagaimana situasi pemikiran kamu? Dan bagaimana situasi batin kamu? Kenapa saya bertanya terhadap hal tersebut? Karena memang ada sesuatu hal yang saya lihat terhadap diri kamu, di mana sesuatu hal itu seakan-akan mengarahkan pemikiran kamu dan mengarahkan perasaan kamu berada di dalam satu hal. Satu hal itu bisa saja saya kategorikan sebagai kesensitifankah, atau memang diri kamu untuk saat ini menyimpan suatu emosi yang begitu sangat besar. Saya hanya ingin bertanya terhadap diri kamu, apakah hal yang saya katakan tadi itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan?
atau tidak, semuanya tergantung kepada diri kamu. Saya hanya bisa memberikan informasi terhadap setiap kartu yang saya pegang ini. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan situasi yang kamu terima untuk saat ini, saya melihat masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu, yang dimana energi di masa lalu kamu itu selalu memberikan diri kamu suatu pertengkaran, suatu pengkhianatan, dan suatu kesedihan, baik yang berhubungan LDR, baik yang berhubungan rumah tangga, ataupun ketika diri kamu menerima suatu status single parent. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur api. Unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, karena ketika diri saya menarik ketiga zodiak yang saya katakan tersebut, sudah cukup jelas energi di masa lalu kamu itulah penyebab diri kamu menerima keadaan seperti ini. Kalau saya melihat dan mengarah terhadap sisi keuangan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan untuk saat ini pemikiran kamu lebih memperhitungkan setiap pengeluaran yang akan kamu lakukan. Karena memang untuk saat ini sisi keuangan kamu sedang berada di dalam ketidakstabilan. Kamu sangat sensitif terhadap situasi keuangan kamu. Sangat-sangat sensitif. Kalau saya mengarah dan berbicara terhadap sisi pekerjaan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja untuk saat ini ada situasi yang membuat diri kamu menyimpan amarah di dalam pekerjaan kamu. Bisa saja faktor tersebut dari rekan kerja kamu, bisa saja faktor tersebut dari atasan kamu, yang seakan-akan diri kamu melakukan pekerjaan berdasarkan tekanan. Kamu ingin keluar dari posisi tersebut, tetapi diri kamu berpikir, diri saya tidak memiliki pekerjaan di luaran sana. Mau tidak mau, saya harus bisa bertahan demi beban yang saya pikul ini. Kalau saya mengarah dan berbicara terhadap diri kamu yang single parent, kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi kamu. Sekalipun diri kamu memberikan rasa senyuman atau memberikan rasa kebahagiaan, itu tidak menggambarkan bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya. Perasaan kamu yang sebenarnya seakan-akan mengarah terhadap sisi beban yang kamu pikul untuk saat ini, di mana sisi beban itu menjadi acuan terhadap diri kamu untuk memenuhi kebutuhan. Ini dia guys, Queen of Cups, baik pria dan wanita yang duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika diri dia duduk di atas kursi singgasananya, ada sehelai pakaian yang bersilang.
Sehelai pakaian inilah yang saya kategorikan situasi perasaan dan pemikiran sensitif dan emosi. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi, muncul kartu The Empress. Sebelum saya memberikan informasi terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu The Empress ini, saya ingin meminta maaf terhadap diri kamu. Yang dimana ketika diri saya meminta maaf karena memang ada kata yang akan kasar saya berikan terhadap diri kamu. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, baik pria ataupun wanita, saya melihat untuk saat ini posisinya diri kamu, apakah benar sudah berstatus janda atau memang sudah berstatus duda. Dimana ketika diri kamu menerima status tersebut, seakan-akan membuat diri kamu ingin menenangkan keadaan kamu. Di sisi lain, status janda ataupun duda yang saya katakan ini terkadang membuat diri kamu merasa emosi. Seakan-akan ketika diri kamu menerima status tersebut, beban yang begitu sangat berat. The Empress, seorang janda dan seorang duda yang sedang berusaha untuk bangkit dari kehidupan di masa lalunya yang penuh kesedihan. Di sisi lain, kemunculan kartu The Empress ini pun untuk saat ini diri kamu sudah bersifat bodoh amat. Kamu sudah tidak peduli apapun yang terjadi dan apapun yang dikatakan terhadap diri saya. Toh, gak ada keuntungan kepada diri saya. Daripada diri saya memikirkan hal yang tidak penting, lebih baik saya fokus terhadap kehidupan saya karena memang situasi keadaan saya sudah seperti ini. Kamu membutuhkan suatu ketenangan. Karena memang ada beban yang kamu pikul, di mana beban itu di luar dari kapasitas kamu. Queen dan The Empress, ratu dan seorang ibu atau seorang ayah yang mengambil dua peran. Dari peran tersebut terkadang dia tidak terima dan dia mempertanyakan, mau sampai kapan diri saya seperti ini. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Hangman. Muncul kartu The Hangman. Kalau saya putar balikkan seperti ini, kaki di atas, kepala di bawah. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat dari sisi pemikiran kamu. Seseorang yang saya kategorikan selalu berkorban, selalu berjuang, selalu dimanipulatif, selalu dihianati, selalu menerima kesedihan. Tetapi saya fokus terhadap satu kata, yang dimana satu kata itu pengorbanan. Kalau saya mencoba flashback terhadap kehidupan kamu di masa lalu, baik yang berhubungan LDR, rumah tangga, ataupun ketika menerima status single parent, saya melihat
diri kamu itu sebenarnya seseorang yang penuh dengan perasaan. Seseorang yang lebih mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada mengutamakan kebahagiaan diri sendiri. Seseorang yang selalu memberi kenyamanan terhadap orang lain daripada mementingkan kenyamanan diri sendiri. Seseorang yang terlalu bodoh mencintai orang lain, tetapi dia tidak mendapatkan sesuai dengan keinginan dia. Kamu selalu berkorban, tetapi pengorbanan kamu itu selalu memberikan diri kamu kegagalan, selalu memberikan diri kamu kesedihan. Ini dia, guys. Atau bisa saja untuk saat ini pun diri kamu berkorban karena memang ada beban yang sedang kamu terima. Ini dia, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Seseorang merasa menyesal, seseorang ingin pergi, seseorang menerima kesedihan. Dari kata penyesalan tersebut, dia selalu mempertanyakan, seandainya diri saya di masa lalu tidak dipertemukan terhadap satu energi tersebut, mungkin situasinya saya tidak akan menerima status janda ataupun status duda. Di sisi lain, diri kamu pun bertanya, seandainya waktu bisa diputar kembali, mungkin situasi pengorbanan yang saya berikan tidak mengarah terhadap kehidupan seperti ini. Di sisi lain, saya melihat dari kata penyesalan itulah kamu membutuhkan yang namanya ketenangan. Dari rasa ketenangan itulah diri kamu meratapi kesedihan yang pernah kamu terima. Penyesalan, status janda atau duda, pengorbanan, dan sensitif ataupun emosi. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang yang mengarah terhadap satu hati, di mana ketika 3 pedang tersebut mengarah terhadap satu hati, seakan-akan pedang tersebut membuat perasaan diri kamu benar-benar tersakiti, benar-benar berada di dalam sisi depresi dan trauma. 3 pedang, kamu, energi lama kamu, dan pihak ketiga. Pihak ketiga ini saya letakkan di tengah sebagai penghalang di dalam hubungan kamu. Pihak ketiga sebagai seseorang yang membuat diri kamu menerima status janda ataupun duda. Pihak ketiga yang membuat diri kamu merasa sensitif dan emosional. Pihak ketiga yang membuat diri kamu selalu merasakan kesedihan. Pihak ketiga yang membuat pengorbanan kamu dianggap sebelah mata. Semuanya ujungnya dari pihak ketiga. Three of Swords, hati yang sudah tersakiti. Dari hati yang telah tersakiti ini, kamu untuk saat ini lebih selektif.
terhadap seseorang yang ingin hadir di dalam kehidupan kamu. Ini ya guys. Kita lihat bagian ketiganya. Muncul kartu King of Cups. Saya ingin bertanya kembali terhadap diri kamu. Benar atau tidak, tergantung kepada perasaan kamu. Saya hanya memberikan prediksi terhadap kartu yang saya pegang ini. Kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap sisi perasaan kamu dari 100%. Ada beberapa persen yang saya lihat diri kamu masih mengharapkan kedatangan diri dia. Atau bisa saja perasaan kamu masih sayang terhadap diri dia. Cukup kamu yang menjawab. Kalau saya mengarah terhadap kartu yang saya pegang ini kepada manusia yang pernah kamu fokuskan, seakan-akan ada situasi yang membuat diri dia berpikiran ingin kembalikah atau memang ingin meminta maaf terhadap diri kamu, karena memang ada perasaan yang masih sayang terhadap diri kamu. King of Cups, situasi yang menyadari diri dia agar diri dia bisa meminta maaf. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Judgment. Di mana kemunculan kartu Judgment ini mengarah terhadap posisi perbaikan. Di mana keluarnya kartu Judgment ini memberikan diri kamu suatu harapan. Kalau saya menarik dari kata harapan, memang keadaan diri kamu untuk saat ini sakit hati. Dari sakit hati tersebut ada suatu beban yang kamu pikul. Dari beban yang kamu pikul tersebut, kamu bertanya-tanya, seandainya waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan merasa dan berada di dalam situasi yang benar-benar emosi. Dari situasi emosi tersebut, kamu membutuhkan ketenangan. Muncul ketenangan. Dari situasi ketenangan tersebutlah untuk kedepannya Judgment, The Empress dan Judgment. Di mana Judgment ini akan kamu dapatkan suatu perbaikan, pembaharuan terhadap situasi tersebut. Pembaharuan, yang mati dibangkitkan kembali, yang rusak diperbaiki, yang hilang akan muncul kembali. Tetapi kemunculan itu bukan dari energi di masa lalu kamu, tetapi energi baru akan dihadirkan di dalam kehidupan kamu. Kita lihat kartu terakhirnya. Muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini mengarah terhadap kestabilan, mengarah terhadap kebahagiaan, mengarah terhadap kemakmuran. Di sisi lain, kemunculan kartu The Emperor ini, saya melihat benar atau tidak diri kamu yang merasakannya. Saya melihat ada beberapa dari teman-teman apakah sudah melakukan suatu komunikasi terhadap orang lain yang dimana orang lain tersebut saya melihat apakah lebih sedikit dewasa atau memang lebih sedikit lebih mudah dari kamu. Yang dimana saya melihat seseorang tersebut penuh dengan perasaan terhadap diri kamu. Dan seseorang tersebut pun memiliki kestabilan yang luar biasa dari sisi keuangan, pekerjaan, dan derajat.
kehadiran seseorang yang sedang berkomunikasi terhadap diri kamu, dia akan mengubah situasi kehidupan kamu. Di sisi lain, kemunculan kartu Judgment, apabila saya fokus terhadap sisi energi kamu, kamu akan menerima suatu pembaharuan dan mendapatkan kestabilan hidup, kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup, kemakmuran hidup, dan derajat kamu pun untuk kedepannya akan diangkat oleh Sang Pencipta ataupun oleh Sang Alam Semesta. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.